Tahukah kalian asal mula air? Air, betapa dengan air ini kita bisa hidup. Betapa dengan air ini makhluk-makhluk bisa hidup karena dihidupkan oleh Yang Maha Hidup. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah, masing-masing memiliki cara untuk bertasbih sendiri. Setiap waktu, setiap saat bertasbih kepada Allah. Dan manusia yang mau bertasbih adalah orang-orang muslimin, yang mau meletakkan dahinya di tempat yang rendah, demi bersujud kepada Allah, Zat yang Maha Suci, yang berhak untuk disembah. Ketika kita tidak bisa tidur, lebih baik kita mengambil wudhu dan kemudian bertasbih, berzikir, memuji asmanya. Ketika memiliki begitu banyak masalah yang menghimpit dada, maka bersegeralah untuk menghadapnya. Jangan keras kepala untuk menyelesaikannya sendiri, sampaikan kepada Allah, yang Maha menyelesaikan masalah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarahkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 43. Ketika melihat awan yang bergerak, maka sudah semestinya fokus kita kepada Allah, memuji keindahan ciptaannya. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surah Al-Mulk ayat 4. Dalam ayat ini, kita diminta untuk memperhatikan ciptaannya berulang-ulang. Kita perlu effort, tenaga, riset, dan usaha untuk melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Maka, dengan cara itu kita senantiasa akan terus-menerus bertasbih, memuji kebesaran Allah, melalui ciptaannya. Dijelaskan pula dalam surah Al-Furqan ayat 48. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air hujan yang amat bersih. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa hujan turun sebagai rahmat, namun manusia seringkali menyebut bahwa hujan itu sebagai pembawa bencana. Sebenarnya yang membawa bencana bukanlah air hujannya melainkan tindakan manusia yang melampaui batas sehingga membuat keseimbangan alam terganggu yang mengakibatkan ketika turun hujan terjadi bencana banjir. Dalam surah Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa fungsi hujan adalah untuk menyucikan, untuk membersihkan. Hal ini terjadi pada saat Perang Badar. Waktu itu, pasukan muslimin hanya sekitar 300 orang sedangkan lawannya adalah sekitar 1000 orang. Karena sangat khawatir, Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah pun memberikan kekuatan dan ketenangan, yaitu dengan menurunkan hujan. Dimulai dengan diberikan rasa ngantuk, kemudian diturunkan hujan. Sehingga dengan turunnya hujan tersebut bisa digunakan untuk membersihkan diri. Pada awal penciptaan bumi, kondisi permukaan bumi sangat panas. Tekanan dan temperaturnya amat sangat tinggi. Maka jelaslah tidak ada air saat itu. Lalu dari mana datangnya air? Hujan berasal dari gumpalan awan dan juga dari gunung-gunung. Dan ilmuwan cukup lama mempertanyakan dari mana asalnya air. Apakah dari bawah permukaan bumi? Nilai dari data jumlah air tersebut kalau dihitung pada kenyataannya selalu kurang, padahal jumlah air selalu mengalami penambahan. Penambahan air ini dari mana? Temuan mutakhir menunjukkan bahwa air berasal dari komet pembawa kristal es yang kemudian membentur atmosfer bumi dan berurai menjadi uap air di atmosfer bumi. Uap air ini akan bergabung dengan uap air lainnya yang berada di awan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dijelaskan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Allah menurunkan air dalam suatu ukuran, tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Hal ini menetap di bumi. Bagaimana jika Allah melenyapkannya kembali? Mari kita berpikir, apa yang akan terjadi ketika bumi sedikit saja mendekat ke matahari? Tentu saja akan terjadi kenaikan temperatur, akan terjadi penguapan terus-menerus, sehingga lautan bisa lenyap. Inilah kuasa Allah, atau dengan cara-cara Allah lainnya yang tidak akan pernah terpikirkan oleh kita.
Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, karena Dia sudah menurunkan air dengan ukuran yang cukup. Air ini ditetapkan di bumi bukan karena tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan adanya gaya gravitasi. Bayangkan jika bumi dijauhkan dari matahari, maka temperatur akan semakin dingin, air pun akan membeku dan kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan air ini. Inilah salah satu hal yang membuktikan kebenaran tentang Al-Quranul Karim. Ketika posisi gravitasinya kecil, ini akan mempengaruhi temperatur dan tekanan, sehingga air akan berubah wujud menjadi es. Al-Quran membedakan 3 kategori air berdasarkan kejernihannya. 1. Al-Quran menyebut air hujan, air yang membersihkan. 2. Air tawar, air yang biasa kita minum dari sumur atau air sungai. 3. Air laut, air yang mengandung kadar garam. Kita bahas satu persatu. 1. Air hujan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Air hujan mampu menjadi pembersih udara, menyerap kotoran yang ada. Jadi sebenarnya ketika orang tua melarang anaknya main hujan-hujanan karena takut sakit, itu yang berbahaya bukan air hujannya. Air hujannya bersih, namun di sekitarnya banyak mengandung polutan dan air hujan ini berfungsi untuk membersihkan udara. Pembasmi kotoran terbaik, yang mampu mensterilkan, membersihkan bumi yang tercemar. Sehingga ketika air hujan yang bercampur dengan polutan ini mengenai badan dapat menyebabkan sakit. 2. Air tawar. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 27. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Air ini memiliki beda fungsi. Nikmat rasanya, berbeda dengan air hujan, yang memiliki kemampuan membasmi bakteri, kuman, tidak memiliki rasa. Air yang kita minum sumur, sungai, mata air terasa segar karena mengandung mineral yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. 3. Air asin. Allah menjelaskan dalam surah Fatir ayat 12. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan.